Gajah Mada biasanya hanya menyalahkan orang lain, kata hati Rak Kembar. Saat Ratanca membunuh sang Prabu di biliknya, bukankah ia berada di ruangan itu? Ia yang mengawasi Ratanca melakukan pengobatan. Artinya, ia mestinya bertanggung jawab terhadap keselamatan rajanya. Mengapa orang lain yang tidak bersalah harus menanggung akibatnya? Lucu Gajah Mada. Meski berpendapat demikian, Rak Kembar tidak melontarkan pendapatnya. Rak Kembar menyimpan pendapat itu dalam hati. Kita tahu Ratanca mempunyai banyak alasan untuk membunuh Sri Baginda Jayanegara. Gajah Mada menambahkan, alasan itu berkaitan dengan peristiwa 9 tahun silam yang rupanya masih meninggalkan dendam di hati Ratanca. Alasan yang lain adalah alasan yang dibuat-buat dan tak masuk akal. Desas-desus Sri Baginda mengganggu istrinya adalah tidak benar, karena kita semua mengenal siapa sang Prabu. Sri Baginda tak mungkin mengganggu istri Rakyantanca itu, secantik apapun ia. Justru amat masuk akal perbuatan Rakyantanca itu, karena ada pihak yang mendatangi atau memanfaatkannya. Terbukti hanya beberapa jengkal waktu setelah Sri Baginda meninggal, karena pembunuhan, telah terjadi pembunuhan lain susul menyusul. Senopati Gajah Enggon akan menjelaskan siapa mereka yang mati beruntun itu. Senopati Gajah Enggon melangkah menempatkan diri di sebelah Gajah Mada. Setelah kematian Sri Baginda, semalam seorang prajurit berasal dari kesatuan Jalapati bernama Panji Wiradapa mati, berkata Gajah Enggon. Ki Lurah Panji Wiradapa dibunuh orang dengan cara dilemparkan tubuhnya ke kobaran perapian, dan nyaris tubuhnya tidak bisa dikenali. Kematian Panji Wiradapa ini menarik perhatian, atau tepatnya justru sosok Ki Panji Wiradapa yang menarik perhatian. Dan Kakang Patih Daha nanti yang akan menjelaskan siapa sebenarnya Ki Panji Wiradapa. Nyaris bersamaan waktu dari kematian Ki Panji Wiradapa yang terbakar dan masih bisa dikenali jati dirinya oleh Raden Kudamerta, disusul oleh 2 kematian berikutnya. Seorang prajurit bernama Klabang Gendis yang biasanya bertugas mengawal Raden Kudamerta menyusul terbunuh. Sebuah panah melesat tembus ke tenggorokannya. Pada jarak yang tak seberapa jauh, ditemukan lagi sosok mayat yang kali ini cukup mengagetkan. Ia bagian dari pasukan Bayangkara. Bahkan sepak terjangnya sangat terpuji ketika ikut melakukan penyelamatan Sri Baginda ke Bedander. Bayangkara Lembang Laut tewas dengan jejak telapak tangan digigit ular. Kematian prajurit bernama Klabang Gendis adalah dibunuh Lembang Laut. Kematian Lembang Laut dipatuk ular pada tangannya, bukan pada kakinya, dan itu diyakini sebagai pembunuhan. Amat hening halaman balai prajurit itu, tak seorang pun yang menyela ucapan Gajah Enggon. Hal yang sebelumnya masih merupakan berita yang simpang siur, maka kali ini berita kematian itu menjadi jelas. Terutama berita tentang kematian Bayangkara Lembang Laut yang mengagetkan. Berikutnya, pagi ini kita dikirimi 2 sosok mayat tak dikenal yang dibunuh di luar dinding kota raja. Entah itu tempatnya di mana. Mayat yang pertama diletakkan di punggung kuda dengan kematian akibat leher tercekik. Sementara
mayat berikutnya mati dengan mulut diterobos pisau terbang. Dua mayat itu belum kita ketahui jati dirinya dan sedang dilakukan penyelidikan untuk menguak siapa mereka. Yang jelas, kematian-kematian yang terjadi itu merupakan peringatan bagi kita bahwa sangat mungkin siang ini bersamaan dengan upacara yang dilakukan untuk menghormati Sri Baginda akan terjadi sesuatu. Para pimpinan satuan dan kesatuan yang berkumpul di halaman balai prajurit memamerkan wajah bersungguh-sungguh. Tak seorang pun menyela, bahkan tidak seorang pun berniat memalingkan wajah dari raut muka Gajah Enggon. Selanjutnya, apa yang diperkirakan akan terjadi dan apa yang harus diperbuat, Kakang Gajah Mada akan melanjutkan taklimatnya. Aku minta supaya disimak dengan baik. Lanjut Senopati Gajah Enggon. Semua perhatian selanjutnya ditujukan kepada Gajah Mada. Masih ingat nama Mahapati? Pertanyaan yang dilontarkan Gajah Mada itu langsung menyengat, seperti ular yang mematuk kaki dengan mendadak dan menyentak. Beberapa di antara perwira saling pandang. Sebagian di antaranya tidak mengalihkan perhatian dari Gajah Mada. Masih ingat Ramapati? Tanya Gajah Mada. Masih. Semua menjawab serentak. Hanya Rakembar yang tidak menjawab. Tentu para perwira tak akan pernah lupa nama Mahapati yang sekitar 10 tahun lebih sangat menggegerkan Majapahit. Mahapati juga bernama Ramapati. Ia memiliki hati yang amat berbulu dan raut muka yang amat culas. Demikian setidaknya para kawula meyakini betapa Ramapati adalah penjahat paling berbahaya di Majapahit, yang hanya sekadar mulut culasnya saja telah cukup untuk membuat kekacauan luar biasa. Perang yang terjadi ketika Majapahit menyerbu Tuban adalah karena hasutan Mahapati. Majapahit menyerang Lumajang adalah karena orang ini pula. Mahapati pula yang mengipasi Sora supaya melakukan makar yang kemudian digilas Majapahit. Selanjutnya, Mahapati adalah guru para Rakrian Dharma Putra Winesyuka yang semuanya menjadi pemberontak. Seolah makar adalah warisan nyata dari guru kepada muridnya. Dalam kitab Mahabharata terdapat tokoh jahat yang kemanapun dan dimanapun ia berada selalu mengadu domba, memfitnah sana, memfitnah sini. Sosok bernama Sangkuni menebar fitnah sampai pada kadar berlepotan sehingga sesama darah Barata harus berperang dan saling berbunuh di hamparan padang luas bernama Kurusetra. Segenap rakyat Majapahit yang ingat sepak terjang Mahapati tentu menghubungkan perilakunya dengan tokoh Sangkuni. Semua itu ia lakukan karena nafsu yang tidak terkendalikan. Ramapati atau Mahapati amat ingin menjadi patih Amangkubumi. Nafsu itu yang mendorongnya membalik kalimat ketika berhadapan dengan raja maupun ketika berhadapan dengan Mahapatih Amangkubumi Nambi yang pulang ke Lumajang karena ayahnya meninggal. Kepada raja dilaporkan Nambi tidak ingin pulang ke Majapahit karena tak lagi mengakui Majapahit. Sementara kepada Nambi, Mahapati menyarankan untuk tidak usah buru-buru pulang karena masih berada dalam masa berkabung. Perang saat itu terjadi dengan korban manusia ribuan jumlahnya. Benteng Pajarakan digempur habis-habisan, sementara Nambi yang sangat marah dan kecewa mempertahankan benteng itu habis-habisan. Nambi gugur dalam peperangan itu. Gajah Mada mengedarkan pandangan mata menjelajah wajah ke wajah tanpa seorang pun terlewat. Ketika singgah di wajah Rakembar, Gajah Mada berhenti sedikit lebih lama. Namun
Gajah Mada tidak membiarkan dirinya terpaku pada raut muka Rakembar yang ia tahu secara pribadi Rakembar tidak suka padanya. Yang ia tak tahu adalah oleh alasan apa Rakembar tidak menyukainya. Kalian semua tentu masih ingat siapa Ramapati yang juga bernama Mahapati itu. Gajah Mada menegaskan. Beberapa perwira mengangguk. Tentu kalian ingat, lantas siapakah orang yang demikian setia mendampingi Mahapati, yang ketika Mahapati dihukum mati atas perintah dan keputusan Baginda Jayanegara, orang itu menghilang, tak ada kabar jejaknya. Ada yang ingat siapa orang itu? Para perwira itu saling pandang. Mereka tak perlu berpikir keras. Ki Brahma Ratbumi Rajasa. Seseorang menjawab ragu. Ya, benar, jawab yang lain. Kembali semua wajah terarah ke muka Gajah Mada. Brahma Ratbumi Rajasa bukan namanya. Orang bernama Brahma Ratbumi itu hanya menambahi sendiri untuk gagah-gagahan. Ia pengagum rajasa, atau supaya dianggap Trahrajasa Girindrawangsa. Itu sebabnya ia menambahkan nama Rajasa di belakang namanya. Nama itu Ki Brahma Ratbumi memang pernah demikian terkenal. Ia adalah tangan kanan Mahapati, dan boleh dibilang Mahapati berpikir dan bertindak dengan menggunakan otak tangan kanan itu. Manakala belang Mahapati akhirnya diketahui, kamanungsan dari tindak perbuatan jahatnya, Ki Brahma Ratbumi menghilang, lenyap bagai tenggelam di bumi yang merkah terbelah. Waktu berlalu, orang-orang nyaris melupakannya, meski sebenarnya demikian banyak orang yang menyimpan dendam kepada orang itu dan berkeinginan untuk menuntut balas, baik secara pribadi atau menyeretnya di depan kitab Utara Manawa. Kenapa kau mengingatkan kami pada nama itu? Tiba-tiba terdengar sebuah pertanyaan. Gajah Mada mencari dari arah mana pertanyaan itu berasal. Ternyata Rakrian Kembar yang melontarkan. Pertanyaan bagus, Gajah Mada menjawab. Sebulan lalu, telik sandi pasukan Bayangkara menemukan jejaknya. Ada sebuah rencana makar yang tersadap samar-samar, yang gerakannya sedang kita endus. Gerakan itu dikendalikan oleh Brahma Ratbumi. Boleh jadi jaringan yang ia buat telah mengakar di kesatuan kalian, yang masing-masing tanpa kalian sadari. Aku mempunyai dugaan yang entah benar entah tidak. Panji Wiradapa adalah Brahma Ratbumi. Tanah tempat berpijak bagai bergoyang karena raksasa yang melaksanakan tugas menyangga bumi mengalami keletihan dan merasa perlu beralih tangan. Semua wajah terkejut seperti dibilas gempa bumi yang datang dengan mendadak tanpa memberi isyarat. Di tempatnya berdiri, Gajah Mada memandang Rakembar yang manggut-manggut. Melalui pengamatan yang terus dilakukan oleh telik sandi yang melekat pada jarak amat dekat, diketahui selama ini Panji Wiradapa menyusup dalam wujud prajurit. Ia berada di satuan yang bertanggung jawab mengawal dan melindungi Raden Kudamerta. Aku telah meminta bantuan seorang sahabat lama. Ia berasal dari pasukan Bayangkara yang aku tugasi mengamati orang itu. Dari mata-mata itulah yang tidak perlu kusebut, kita tahu Panji Wiradapa punya pengaruh sangat besar terhadap Raden Kudamerta. Di depan Raden Kudamerta,
ia hanya prajurit biasa dan rendahan. Namun ia benar-benar punya pengaruh amat besar ketika hanya berdua. Senopati Gajah Enggon termangu. Jika Gajah Enggon merasa penasaran, itu karena ia sama sekali tidak tahu siapa Bayangkara yang melaksanakan tugas sandi itu. Gajah Mada akan melanjutkan kata-katanya, tetapi niatnya melanjutkan taklimat terpaksa ia hentikan. Seorang prajurit dengan pakaian yang mudah dikenali, seorang prajurit Bayangkara yang memacu kudanya amat kencang, berbelok tajam ketika tepat berada pada garis lurus dengan balai prajurit. Para perwira ikut mengarahkan perhatiannya kepada siapa yang datang. Dengan gesit, Riung Samudro melenting turun dan dibiarkan kudanya bebas. "Apa yang kau laporkan?" bertanya Gajah Mada. Gajah Enggon ikut menyimak. "Mayat-mayat itu sudah berhasil kuketahui jati dirinya. Kupastikan dari keterangan seorang prajurit Kesatuan Jalapati yang selama ini bertugas mengawal Raden Kudamerta. Yang mati dijerat lehernya bernama Kinasten. Sementara yang mati lewat pisau yang menerobos mulutnya bernama Arya Suropati. Kedua orang itu pengawal utama Raden Kudamerta. Dua mayat itu masing-masing memiliki rajah di lengan berbentuk mirip kepala ular. Semula aku tidak paham bentuk benda apa yang dirajahkan itu. Ternyata gambar kepala ular sendok." Gajah Mada melirik Senopati Gajah Enggon. "Gambar kepala ular sendok?" tanya Gajah Mada dengan mata tak berkedip. "Ya, aku yakin rajah itu gambar ular sendok yang membelit buah mojo." Keterangan baru itu menyebabkan Gajah Mada termangu beberapa saat. "Pisau itu dibuat di mana? Siapa pemesannya?" Bayangkara Riung Samudro menggeleng lemah. "Bayangkara Kendit belum memberikan laporan." Gajah Mada terdiam beberapa saat. Para perwira yang pacak baris di halaman balai prajurit tak seorang pun bisa menebak laporan apa yang diberikan Bayangkara Riung Samudro kepada bekas pimpinannya itu. "Ada lagi yang akan kau laporkan?" "Tidak, Kakang," jawab Bayangkara Riung Samudro. Gajah Mada kembali pada sikapnya semula. Kerut mukanya memberi tanda ia berpikir keras sebelum melanjutkan taklimatnya. Akhirnya Gajah Mada kembali bersuara ditujukan kepada para perwira yang masih dalam sikap pacak baris di tempat masing-masing. "Aku simpulkan kematian-kematian aneh itu berhubungan antara satu dengan lainnya. Panji Wiradapa, orang yang dekat dengan Raden Kudamerta. Seorang prajurit dengan nama Klabang Gendis yang menyusul mati disambar anak panah adalah pengawal Raden Kudamerta. Berikutnya, Bayangkara Riung Samudro baru saja melaporkan dua sosok mayat yang ditemukan pagi ini di atas punggung kuda adalah Kinasten, seorang prajurit dengan tugas mengawal Raden Kudamerta. Lalu berikutnya Arya Suropati mati dengan sebuah pisau tenggelam di mulut. Ternyata adalah juga orang dekat Raden Kudamerta. Satu-satunya kematian yang tidak ada hubungannya secara langsung seperti korban yang lain hanya kematian Lembang Laut. Kematian Lembang Laut dalam hal ini karena gugur dalam melaksanakan tugasnya. Ia sedang menyusup ke dalam kekuatan itu dan melakukan penyelidikan. Sebenarnya ada dua orang yang secara bersama-sama menyusup ke dalam kekuatan tak dikenal itu. Tetapi
Sampai sekarang ia masih belum menemui aku. Kalau kalian ingin tahu siapa dia, dia bukan seorang prajurit lagi meski pernah mengabdikan diri sebagai bayangkara. Gajah Mada menyempatkan menghirup udara, mengisi paru-parunya hingga penuh. Siapapun orang yang berada di belakang pembunuhan-pembunuhan itu, ia akan lakukan perbuatan itu dengan sasaran Raden Kudamerta. Orang-orang yang terbunuh itu semua orang dekat Raden Kudamerta. Apa tujuan dilakukannya perbuatan itu, kita belum mengetahui. Bahkan pihak mana yang melakukan, kita hanya menerka. Tidak bisa memastikan secara langsung. Siang ini, ketika keadaan sedang hiruk-pikuk memberikan penghormatan kepada Raja Praloyo, aku menduga bakal ada orang yang memancing di air keruh. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini, aku perintahkan untuk dilakukan pengawalan berlapis terhadap kerabat istana. Tidak menutup kemungkinan Raden Kudamerta akan menjadi sasaran pembunuhan setelah kita temukan sebuah kenyataan. Orang-orang yang mati terbunuh itu mempunyai hubungan dekat dengan Raden Kudamerta. Jika Raden Kudamerta dijadikan sasaran, pelakunya tentu akan menggunakan serangan jarak jauh. Bisa menggunakan anak panah, bisa pula melalui ayunan pisau belati seperti yang dialami mayat di punggung kuda itu. Siang nanti, kalian harus waspada terhadap orang-orang dengan kemungkinan niat seperti itu. Segenap perwira yang berkumpul dalam pacak baris di halaman balai prajurit sangat memahami perintah itu. Kepada Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro, ku minta untuk tak hanya menerjunkan pasukan secukup kebutuhan, tetapi juga dukungan sandi. Taklimat selesai, ucap Gajah Mada mengakhiri semua petunjuknya. Penghormatan serempak segera diberikan kepada Gajah Mada yang kemudian meninggalkan tempat itu karena ada pekerjaan penting yang harus dilaksanakan di istana. Senopati Gajah Enggon melanjutkan menyampaikan pengarahan dan memberikan tugas yang harus mereka kerjakan seiring dengan mulai tumbuhnya rasa penasaran atas alasan apa suatu pihak berniat menghancurkan Raden Kudamerta, menghabisi orang-orang dekatnya, dan barangkali menempatkan Raden Kudamerta di arah bidik selanjutnya. Pagi itu adalah pagi yang cerah. Sungguh berbeda dengan malam sebelumnya yang dibungkus kabut sangat tebal, yang hilang entah melenyap kemana, namun jejaknya masih tertinggal di dedaunan yang mengembun. Gemerlapan diterpa sinar mentari yang jejak sinarnya membentuk garis-garis panjang. Burung-burung bersahutan di antara sesama mereka. Burung kepodang dengan warna bulunya yang kekuningan saling menyapa dengan sesama kepodang. Demikian pula dengan burung perenjak yang bersahutan di antara sesamanya. Burung perenjak dengan ukuran kecil merasa amat senang menyambut datangnya pagi yang amat berbeda itu. Pagi kali ini adalah pagi yang cerah dengan jejak basah yang melimpah sisa hujan yang turun menjelang pagi. Burung-burung dan berbagai macam satwa yang menyambut datangnya pagi dengan segala kegembiraannya sama sekali tidak peduli dengan duka yang terjadi di Majapahit. Mereka tak peduli meski segenap manusia dari ujung barat ke ujung timur, membentang dari utara ke selatan, menangis menimbulkan genangan air mata. Bila ada yang terganggu adalah para burung blekok yang selama ini dengan tenang menempati dahan-dahan pohon Bramastana, baik di alun-alun di depan gerbang Purawaktra maupun di sepanjang jalan dalam lingkungan istana.
segenap kaulo yang datang menyemut sejak pagi sangat mengganggu ketenangan mereka. Burung-burung itu terpaksa mengalah, pilih pergi sejak dini. Yang juga tak kalah tidak peduli dengan keadaan apapun adalah sepasang harimau Klangenan yang dipasung kebebasannya dalam kerangkeng. Pasangan harimau loreng berpenampilan garang itu dipelihara sejak masih bayi, diberi makanan sampai kenyang berupa daging pilihan, menjadikan harimau itu kini bertubuh kuat dan kekar. Namun karena dipelihara sejak masih kecil dan diberi makanan yang berlimpah, maka harimau itu berkembang menjadi harimau tak lumrah. Setidaknya ia amat jinak untuk ukuran harimau. Pawang yang mengurusi pasangan harimau itu bahkan bisa bercanda dengan harimau itu seenaknya. Hanya bila terlambat diberi makan, harimau itu bisa berubah menjadi harimau galak serta siap memamerkan gigi-giginya yang mencuat dan akan menerkam siapapun yang membuatnya marah. Tidak jauh dari kandang itu puluhan menjangan seperti mengolok-olok. Rusa dibiarkan hidup bebas di luar kandang dan dijamin tidak akan kehabisan makanan karena limpahan rumput ada di mana-mana. Rusa-rusa itu bahkan merumput sangat dekat dengan sepasang harimau itu yang hanya bisa mondar-mandir, amat bernafsu ingin menerkam. Kehendak yang terhalang oleh jeruji yang amat kuat. Namun setidaknya sekali dalam sebulan, rusa yang mudah berkembang biak itu ditempatkan dalam nasib yang sial. Pawang yang diberi kepercayaan mengurus harimau tak segan-segan menangkap salah satu dari menjangan itu dan melemparkan ke kandang. Para prajurit, bahkan Baginda Raja Majapahit mendiang Sri Jayanegara menyaksikan peristiwa itu sebagai tontonan yang menggairahkan. Manakala harimau melompat menerkam menjangan yang malang, maka disambutlah peristiwa itu dengan sorak yang menggemuruh, menjejali isi dada siapapun yang menyaksikan saat darah muncrat dari tubuh rusa yang malang. Hari itu akan diselenggarakan upacara pembakaran layon Sri Jayanegara. Semua orang, tua, muda, bersatu padu tanpa ada yang memberi perintah. Mereka bekerja sama bahu-membahu. Semua orang juga akan bersatu padu, bekerja sama tanpa upah untuk pencandian yang akan dibangun di beberapa tempat. Di antaranya tak jauh dari lapangan Bubat, di Sukalila, serta di dalam lingkungan istana. Aku akan ikut bekerja bakti, berbicara seorang laki-laki kepada laki-laki kedua di sebelahnya. Aku pilih ikut membangun yang di Kapopongan. Lelaki di sebelahnya mencuat alisnya. Apakah Baginda akan dicandikan di Kapopongan? Tanya orang itu. Iya, aku dengar seperti itu. Katanya di Simping juga. Kalau di Simping akan dibangun, aku tak ikut. Biar orang-orang di Blitar saja yang membangun. Aku sering pergi ke Blitar dengan berkuda. Butuh waktu sehari semalam untuk sampai di Blitar. Lagi pula, makanan di Simping kurang begitu enak. Bumbunya terlalu menyengat, tak seenak masakan istriku. Pertimbangan utama mengapa aku memutuskan mengawini perempuan yang kini menjadi istriku, meskipun wajahnya jelek, adalah karena ia pandai masak. Aku adalah penjelajah warung-warung dan menyantap berbagai jenis makanan yang kata orang enak. Warung Mbah Darmo Sambur yang katanya enak itu, masih kalah enak dari masakan istriku. Dalam urusan pengetahuan bumbu dapur dan bagaimana cara menakar dalam ukuran yang tepat dan kemudian memasaknya, aku yakin tak ada yang mengalahkannya. Orang di sebelahnya tersenyum.
Ia mengenal tetangganya itu cukup baik dan rumahnya cukup dekat, walau masih bersela beberapa rumah lagi. Ia juga tahu istri laki-laki itu memang berwajah jelek, tetapi masakannya memang enak. "Ajak saja istrimu ke Simping," ia berkata. "Wah, jangan," jawab laki-laki beristri jelek itu. "Bisa gawat nanti. Jangan sampai istriku ikut ke Simping. Kalau bisa seumur hidupnya, jangan sampai ia tahu di mana itu Simping berada. Jangan sampai ia tahu, bahkan denahnya sekalipun." "Kenapa?" tanya orang di sebelahnya lagi dengan rasa heran. "Bahaya besar kalau istriku sampai tahu. Jika ia ikut, akan ketahuan aku punya istri muda di sana." Laki-laki yang bertanya di sebelahnya terbelalak dan segera berubah menjadi tawa ketika tahu orang yang mengaku punya istri muda di Blitar itu tertawa. Orang itu rupanya sedang bercanda, namun sebuah canda yang keterlaluan karena dilakukan ketika Majapahit sedang berkabung. "Shh!" Seseorang memberi isyarat agar diam sambil melekatkan telunjuk jari di mulutnya. Orang-orang yang tertawa itu segera membungkam mulut, yang lain segera menekuk wajah dalam-dalam. Mereka tidak menyadari dalam jarak cukup dekat seorang telik sandi sedang mengamati. Namun telik sandi yang disebar untuk mengamankan upacara pembakaran layon itu tidak melakukan apapun. Ia tahu orang-orang itu sedang bercanda mencairkan keadaan yang terlalu beku.